Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 16, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada video kali ini yang berjudul ekstraksi titanium dari ilmenit bangka melalui tahapan dekomposisi KOH dan pelarutan dengan asam sulfat. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hidroelektrometalurgi dengan dosen pengampu Ibu Susatri. Kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu sebelum kita lanjutkan video ini ke penjelasan, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Adeta Regika dengan NPM 33341600049 dan partner saya. Ya, terima kasih Saudari Adeta Regika. Nama saya Rahmat Suryana dengan NPM 33341700019. Nah, setelah berkenalan, oke kita lanjut video ini pada penjelasan. Nah, sekarang ada outline yang akan dibawakan pada video kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka, metode penelitian, ada video, dan terakhir ada referensi. Oke, sekarang kita masuk ke slide pendahuluan. Di pendahuluan ini kita ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat ya, itu gambar. Gambar itu merupakan gambar ilmenit. Nah, ilmenit ini adalah mineral hitam dengan kilau submetalik hingga logam. Sebenarnya kalau kita lihat secara cepat dan langsung itu mungkin agak membingungkan antara ini hematit atau ilmenit karena lumayan mirip gitu ya. Nah, tapi hematit ini memiliki garis merah, sedangkan kalau ilmenit itu memiliki garis hitam. Nah, terus ilmenit ini adalah biji utama dari logam titanium. Sejumlah kecil titanium yang dikombinasikan dengan logam tertentu itu bisa menghasilkan paduan yang tahan lama, kekuatan tinggi, dan ringan. Nah, titanium ini sendiri kebutuhannya itu di dunia itu sangat tinggi. Dia memiliki hampir sekitar 96% kebutuhan titanium di dunia. Itu digunakan untuk bahan baku membuat pigmen TiO2. Karena beberapa keunggulan yang dimiliki yaitu seperti kemampuan pigmennya yang baik untuk melindungi permukaan, mungkin bisa di dalam cat. Terus yang lebih baik bisa gunakan yang mana ini tuh lebih baik gitu dibanding pigmen biasa, biasanya kan pakai ZNO. Terus sifatnya itu juga anti mikroba, jadi ini yang membuat dia lebih unggul. Terus banyak penelitian yang telah dilakukan untuk meningkatkan produk ilmenit dari persenyawaannya. Ini tuh kenapa kayak ekstraksi ini tuh dilakukan pada ilmenit bukan pada yang lain, karena sebenarnya tuh dulunya biasanya seringnya dipakai itu rutil, tapi mineral rutil yang biasa digunakan sebagai bahan baku ini udah sangat menipis dan berkurang. Jadi sehingga senyawa TiO2 itu udah semakin berkurang karena si rutilnya ini pun berkurang, karena biasanya didapatkannya TiO2 ini dari rutil. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada penelitian kali ini, rumusan masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu pengaruh konsentrasi asam sulfat terhadap kelarutan ilmenit terdekomposisi. Lalu yang kedua, waktu yang dibutuhkan pada reaksi pelarutan asam sulfat ilmenit yang terdekomposisi. Lalu yang ketiga, temperatur yang optimal pada reaksi pelarutan asam sulfat ilmenit yang terdekomposisi. Selanjutnya, yaitu ada tujuan. Tujuannya itu untuk mengamati pengaruh konsentrasi asam sulfat, temperatur, dan waktu reaksi pelarutan terhadap kelarutan titanium ke dalam larutan asam sulfat dari ilmenit yang terdekomposisi. Oke, setelah membahas pendahuluan, sekarang kita masuk ke tinjauan pustaka. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai titanium. Oke, titanium merupakan unsur yang memiliki sifat fisik berwarna putih perak. Seperti yang bisa kita lihat nih di gambarnya sendiri pun warnanya putih perak ya. Terus memiliki densitas 4,506 gram per cm kubik.
Lalu konduktor listrik dan panas yang baik dan tahan terhadap korosi baik di udara maupun di lingkungan yang berair. Nah, logam ini mampu menahan serangan asam, gas klorin, dan beberapa larutan garam. Ketahanan titanium terhadap korosi akan meningkat apabila dipadukan dengan logam-logam mulia kayak seperti emas, perak, terus platina. Dan meskipun termasuk logam yang ringan, titanium mempunyai kekuatan yang hampir sama dengan baja. Nah, titanium ini penting sebagai agen paduan dengan sebagian besar logam dan beberapa bukan logam juga bisa. Beberapa paduan ini memiliki kekuatan tarik yang jauh lebih tinggi daripada si titaniumnya itu sendiri. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, titanium memiliki ketahanan korosi yang baik, itu yang sangat baik di lingkungan karena pembentukan lapisan permukaan oksida pasif. Jadi saat logam ini ditaruh di air laut atau di air biasa yang terpapar air gitu ya, bisa kena hujan atau apa selama lebih dari 3 tahun pun biasanya tidak ada korosi yang terlihat pada logam tersebut. Nah, titanium menyerupai logam transisi lain seperti besi dan nikel menjadi keras dan tahan api. Kombinasi kekuatan tinggi, kepadatan yang rendah, jadi cukup ringan dibandingkan dengan logam lain yang memiliki sifat mekanik dan termal yang serupa. Nah, lalu ketahanan terhadap korosi yang baik, yaitu ya saking baiknya jadi sangat terkenal gitu, biasa ini jadi digunakan untuk banyak di bagian-bagian pesawat, terus bahkan pesawat luar angkasa, rudal, dan kapal juga. Nah, ini juga digunakan sebagai perangkat prostetik karena tidak bereaksi dengan jaringan dan tulang. Terus titanium juga telah digunakan sebagai deoxidizer pada baja dan sebagai tambahan paduan pada banyak baja untuk mengurangi si ukuran butir. Lalu pada baja tahan karat untuk mengurangi kandungan karbonnya, lalu aluminium untuk menghaluskan ukuran butir, dan pada tembaga yang bisa untuk menghasilkan pengerasan. Nah, si titanium ini sendiri dalam persenyawaan, titanium menunjukkan bilangan oksidasi plus 2, plus 3, dan plus 4. Nah, bisa kita lihat nih, jadi seperti senyawa oksigen titanium monoksida atau TiO, terus di titanium trioksida, Ti2O3, dan ada titanium oksida atau TiO2. Nah, kimia titanium dalam keadaan plus 2 itu agak terbatas, dan sebaliknya banyak senyawa dibentuk oleh titanium dalam keadaan malah plus 3. Nah, salah satunya itu ya tadi TiCl3, suatu bentuk kristal yang berguna untuk katalis dalam polimerisasi propilena, terus untuk membuat polipropilena polimer dan lain-lain. Nah, tapi dari senyawa yang dibentuk oleh titanium dalam keadaan plus 4 yang TiO2 itu yang paling penting karena ternyata keadaan oksidasi plus 4 tuh yang paling stabil. Nah, di sini TiO2 itu paling penting karena bubuk putih murni yang tidak beracun ini bisa digunakan secara luas sebagai pigmen pada cat atau enamel dan lain-lain. Nah, ini terjadi di alam sebagai mineral, biasanya ada di rutil dan anatase. Nah, pada awalnya nih titanium digunakan pada aplikasi struktural 2000 kali lebih jarang dibandingkan logam besi. Nah, namun semenjak tahun 1948, permintaan industri akan titanium itu meningkat pesat, sedangkan pada rutil nih TiO2 di dalam rutil ini yang terbentuk semakin menipis. Nah, di tahun 1950 itu memang masih ada sekitar 30% rutil TiO2 dalam rutil. Namun mulai di tahun 1981 itu sudah sangat berkurang, sampai itu lebih kecil dari 1% kandungannya. Nah, si rutilnya ini sendiri gitu. Nah, dan titanium dalam bentuk rutil
ini tuh kan sangat baik ya. Dia memiliki kristal tetragonal dengan warna coklat kemerahan, kadang-kadang kuning dan hitam. Nah, bisa dilihat nih di tabel berikut di sebelah kanan. Itu ada tabel dari komposisi dari struktural bumi dalam persen berat. Nah, di situ bisa dilihat udah sangat kecil ya nilainya. Di kerak benua itu ada 1,1%, lalu di kerak samudra ada 1,5%, lalu di mantel ada hanya 0,1%. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai ilmenit. Nah, itu gambar di tengah itu merupakan gambar dari ilmenitnya itu sendiri. Ilmenit ini berupa oksida dengan warna jelas ya, dilihat tuh warna gelap hitam. Terus memiliki kekerasan 5,5 sampai 6 mos. Terus memiliki spesifik gravity 4,7 sampai 4,8 dan memiliki kristalnya itu jenisnya heksagonal. Nah, mineral ilmenit ini mampu memenuhi sekitar 91% kebutuhan dunia terhadap mineral titanium. Nah, jadi cukup tinggi dibanding si rutil tadi. Nah, produksi ilmenit pada tahun 2009 itu mencapai 5,19 juta metrik ton. Dan ilmenit tidak hanya dapat ditemukan pada pasir pantai biasanya, namun juga pada deposit batu keras seperti di gambar, yang dapat digunakan sebagai sumber cadangan yang cukup besar, sekitar 13.000 ton. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa potensi ilmenit sebagai sumber utama titanium dapat berlanjut untuk mendominasi industri titanium. Berdasarkan data geologi nih yang didapatkan, kalau si ilmenit ini mengandung lumayan tinggi, 40-65% dari TiO2. Nah, proses yang dilakukan untuk memisahkan TiO2 ini biasanya dapat dikategorikan menjadi dua proses ya. Pertama, proses pirometalurgi dan proses hidrometalurgi. Nah, proses dengan metode pirometalurgi ini untuk ilmenit merupakan proses pemisahan ilmenit yang meliputi reduksi parsial ilmenit dalam tungku listrik untuk memperoleh si lelehan besi dan terak yang kaya akan si titanium, atau dilelehkan dengan natrium sulfida atau natrium hidroksida pada suhu sekitar kurang lebih 600-700 derajat Celcius. Sedangkan untuk biji ilmenit dengan kemurnian yang cukup rendah biasanya digunakan metode hidrometalurgi. Nah, proses hidrometalurgi merupakan suatu proses pemurnian suatu mineral dengan cara pencucian atau biasa disebut dengan pelindian atau leaching ya. Nah, leaching ini proses pemekatan kimiawi untuk melepaskan pengotor biji dari suatu mineral dengan cara pelarutan dengan reagen-reagen tertentu. Nah, di sini kenapa titanium ditemukan di alam? Kenapa ilmenit tadi? Karena ya titanium ditemukan di alam dengan konsentrasi rendah dan umumnya membentuk senyawa terikat dengan unsur besi, yaitu ilmenit ini. Ya, selanjutnya itu hidrometalurgi pada ilmenit. Hidrometalurgi ilmenit ada dua, yaitu ada dekomposisi KOH dan pelidian sulfat. Dekomposisi KOH. Dekomposisi pada ilmenit ini bertujuan untuk menguraikan senyawa Ti dan Fe. Dapat dilihat pada persamaan tersebut di mana ilmenit ditambahkan larutan KOH menghasilkan K4Ti3O8 ditambah dengan 3FeO ditambah dengan 2H2O. Larutan KOH yang ditambahkan sekitar 10 molaritas. Lalu didiamkan selama kurang lebih 4 jam. Setelah dekomposisi selesai, maka larutan tersebut disaring untuk memisahkan padatan dari larutan. Pelindian sulfat. Pelindian sulfat ini merupakan teknologi pertama yang dikomersialkan untuk mengkonversi ilmenit menjadi pigmen titanium. Kelebihan dari proses ini yaitu menggunakan teknologi sederhana dengan bahan baku yang lebih murah, lalu menghasilkan bentuk pigmen anatase. Sedangkan kekurangan dari metode ini
yaitu dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih rendah dan juga jumlah limbah besi sulfat yang begitu banyak. Penindian sulfat untuk mineral ilmenit dilakukan dengan langkah awal, yaitu melarutkan mineral ilmenit ke dalam asam sulfat pekat dengan pemanasan pada suhu 150 derajat Celcius hingga 180 derajat Celcius. Berikut persamaan yang didapat. Ilmenit ditambahkan asam sulfat menghasilkan FeSO4 ditambah dengan TiOSO4 dan 2H2O. Selanjutnya dilakukan proses hidrolisis untuk menghilangkan senyawa SO4 pada ilmenit. Lalu didapatkan hasil yaitu TiOH2 ditambah H2SO4. Setelah itu, untuk menghilangkan kadar air, dilakukanlah kalsinasi sehingga didapatkan TiO. Ya, metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu ada diagram alir percobaan dan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Diagram alir. Pertama-tama kita menyiapkan sampel. Sampelnya ini yaitu adalah biji ilmenit. Lalu kemudian kita melakukan preparasi, yaitu adalah crushing, grinding, dan screening. Setelah dilakukan crushing dan grinding, kita melakukan karakterisasi, yaitu ada XRD dan XRF. XRD digunakan untuk mengetahui fasa kristal atau mineral yang terkandung dalam biji ilmenit. Sedangkan XRF itu untuk mengetahui komposisi kadar unsur dalam biji ilmenit. Selanjutnya dilakukan dekomposisi ilmenit. Dekomposisi ini dilakukan selama 4 jam pada temperatur 150 derajat Celcius. Lalu ditambahkan larutan KOH yang dilarutkan ke dalam air mineral Aquades. Larutan KOH encer yang disiapkan tadi kemudian dimasukkan bersama-sama dengan ilmenit ke dalam autoclave. Kemudian dipanaskan dan diaduk dalam autoclave dengan kecepatan pengadukan 300 rotation per menit. Setelah percobaan dekomposisi selesai, larutan campuran tersebut dialurkan keluar dari autoclave lalu disaring untuk dipisahkan padatan dari larutan. Padatan tersebut lalu dicuci dengan air dan dikeringkan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya yaitu pelarutan titanium dari ilmenit yang terdekomposisi. Untuk melarutkan titanium dari ilmenit yang terdekomposisi dilakukan dengan cara mereaksikan ilmenit terdekomposisi dengan larutan asam sulfat dalam labu Erlenmeyer. Pelarutan dilakukan dengan cara memasukkan 300 ml larutan asam sulfat, lalu larutan kemudian dipanaskan. Setelah mencapai temperatur yang diinginkan, 50 gram ilmenit terdekomposisi diumpankan ke dalam labu Erlenmeyer tersebut. Larutan kemudian diaduk dengan pengadukan magnetik. Dan setelah percobaan pelarutan selesai, campuran larutan dan padatan dikeluarkan dari labu Erlenmeyer untuk selanjutnya disaring. Selanjutnya, pada percobaan kali ini dilakukan 4 perlakuan. Perlakuan pertama, konsentrasi asam sulfat 50% pada temperatur 50 derajat Celcius. Lalu perlakuan yang kedua yaitu konsentrasi asam sulfat 50% pada temperatur 75 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, perlakuan ketiga yaitu konsentrasi asam sulfat 75% pada temperatur 50 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu perlakuan keempat, konsentrasi asam sulfat 75% pada temperatur 75 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam alat Atomic Absorption Spectrophotometer atau AAS. Tujuannya untuk mengetahui kandungan titanium dan besi yang didapat. Setelah dilaksanakan rangkaian percobaan, maka didapatkan data pengamatan, lalu dibuat pembahasan berdasarkan literatur yang ada dan dibuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu ada alat yang digunakan. Pertama-tama ada XRF. XRF untuk mengetahui komposisi kadar unsur dalam biji ilmenit.
Lalu yang kedua ada XRD. XRD digunakan untuk mengetahui fasa kristal atau mineral yang terkandung dalam biji ilmenit. Lalu yang ketiga ada Yakan. Lalu keempat ada autoclave, yang kelima ada Laboer-Meyer, dan yang keenam ada Atomic Absorption Spectrometer atau AAS. Lalu yang selanjutnya ada bahan yang digunakan. Pertama ada kalium hidroksida, lalu ada air mineral, yang ketiga ada sulfuric acid, dan yang terakhir ada biji ilmenit. Berikut adalah video ilustrasi dari ekstraksi ilmenit menggunakan metode pelindian sulfat. Pertama-tama preparasi biji tersebut dengan crushing dan grinding hingga ukurannya menjadi halus. Kemudian proses leaching dengan menggunakan leaching agennya yaitu asam sulfat. Selanjutnya yaitu proses filtrasi dengan tujuan untuk menyaring FeSO4. Selanjutnya yaitu tahap kalsinasi dengan tujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa air yang ada pada biji ilmenit. Berikut referensi yang digunakan. Nah, sekian penjelasan dari saya dan partner saya mengenai ekstraksi titanium dari ilmenit Bangka dengan tahapan dekomposisi KOH dan pelarutan dengan asam sulfat. Semoga video ini membawa manfaat dan banyak hal-hal baik yang bisa diambil. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami berdua. Semoga kedepannya bisa dijadikan pelajaran yang lebih baik untuk kami masing-masing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.